Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prawira Sumatmaja. Saya dari kelas 08 PTOE 016. NIM saya 18 10 11 40 12 87. Di sini saya akan mempresentasikan tugas interaksi manusia dan komputer dengan tema visualisasi informasi. Pengertiannya adalah visualisasi informasi merupakan rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Lalu, ada tujuan visualisasi informasi, yaitu mengeksplor, menghitung, dan menyampaikan informasi. Contoh untuk mengeksplor seperti gambar biologi, menghitung seperti MATLAB atau AutoCAD, dan menyampaikan informasi foto melalui menyampaikan informasi melalui foto dan video. Nah, ada fungsi dari visualisasi informasi itu sendiri, yaitu pengenalan pola sebagai perbandingan objek, lalu ada kemudahan penyampaian informasi. Nah, ada dukungan dalam visualisasi informasi, maksudnya ini prosesnya. Ada yang namanya penyimpanan data komputer. Teknik penyimpanan data yang lebih murah dibandingkan dengan cara konvensional. Data-data bisa dibentuk dalam bentuk digital seperti kaset atau sekarang kebanyakan flash disk ataupun hard disk eksternal. Jadi kita tidak perlu repot-repot gitu. Lalu setelah itu ada namanya proses komputasi. Apa itu? Karena komputer dapat meningkatkan kecepatan akses pada digital yang tersimpan untuk keperluan eksplorasi. Nah, sehingga lebih memakan biaya yang relatif lebih singkat daripada dengan cara yang seperti mencari-cari dokumen. Setelah itu ada yang namanya penyajian informasi. Penyajian informasi ini adalah komputer memungkinkan penyajian informasi ke dalam berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Contohnya, gambar, teknik, animasi, ataupun video. Selanjutnya akan kita ke slide selanjutnya. Nah, aplikasi-aplikasi apa aja yang di komputer untuk grafis ini, yaitu ada yang namanya virtual reality. Nah, virtual reality adalah lingkungan virtual yang seakan-akan begitu nyata. Ya, kayak misalnya kita melihat objek sesuatu yang begitu real, padahal kita menggunakan kacamata virtual. Nah, yang lagi tren itu namanya VR. Nah, itu tuh biasanya kita dikasih kacamata, terus kita bisa melihat kayak layaknya visualisasi nyata gitu loh. Padahal itu virtual. Setelah itu ada pendidikan dan pelatihan. Di sini model-model yang dihasilkan oleh komputer biasanya untuk proses-proses kimia, fisika. Nah, contohnya adalah di sini ada namanya simulasi rangkaian elektronik untuk pembelajaran. Salah satunya adalah electronic workbench. Nah, seni grafis komputer. Seni grafis komputer ini banyak dipakai, seperti Photoshop, Adobe Illustrator atau Corel Draw. Nah, komputer art ini adalah komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni seperti foto, logo, pokoknya berkaitan dengan media cetak. Nah, selanjutnya ada seni hiburan. Nah, hiburan ini untuk apa? Karena komputer grafis juga digunakan secara luas pada bidang entertainment, khususnya pertelevisian ataupun ya film-film animasi gitu loh. Next, selanjutnya ada game. Nah, game ini tuh melibatkan interaksi dengan user interface gitu untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video tersebut, seperti halnya kita main Tetris, kalau ada game sepak bola gitu. Nah, ini merupakan visualisasi informasi juga. Lalu ada namanya
pengolahan citra. Pengolahan citra ini berkaitan dengan teknik-teknik modifikasi DNA atau meningkatkan kualitas citra. Contohnya ini sebenarnya lebih ke editing video ya. Jadi misalnya kita dari gambarnya begini jadi bagus gitu. Setelah itu ada namanya graphical user interface. Apa sih itu? Nah, graphical user interface itu biasanya disebut dengan GUI yang ada pada komputer kita seperti Windows, Linux. Nah, itu namanya GUI. Nah, dalam bidang kesehatan juga visualisasi informasi itu sering dipakai untuk apa? Untuk misalnya kita mau ronsen, nah, ada namanya di atasnya ronsen itu namanya CT scan. Nah, di atasnya CT scan itu ada lagi namanya MRI kalau nggak salah. Nah, itu buat apa sih? Nah, di situ tuh kita buat meronsen, misalnya ronsen melihat kita apa di dalamnya ada kesehatan atau apa gitu. Misalnya itu dipakai buat kita mau operasi atau mau check up, ada yang sesuatu nggak beres di tubuh kita gitu. Nah, aplikasi lainnya di sini ya bisa kita baca banyak banget. Ada pemetaan tutupan lahan, ada pemetaan monitoring, ada manajemen pantai dan sumber daya laut, ada eksplorasi mineral dan banyak lainnya kalau misalnya kita pengen coba kulik satu persatu ya. Oke, kita lanjut saja. Ada kelebihannya. Kelebihannya siapa aja gitu. Nah, kelebihannya itu kita mampu merepresentasikan file yang paling banyak menggunakan ruang media penyimpanan disk gitu. Lalu ada kemudian memungkinkan menghasilkan gambar yang tak mungkin dalam di dunia nyata, betul. Contohnya VR gitu. Kita bisa tiba-tiba muncul sebuah batu besar gitu. Lalu memberikan kemudahan dalam cara penyaluran akurasi data, efisiensi dalam proses mendapatkan informasi. Lalu ada memudahkan membuat film untuk menyajikan informasi kepada penonton. Nah, lalu memudahkan modifikasi suatu rancangan. Nah, ini adalah kelebihannya. Lalu juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya apa aja? Satu, diperlukan SDM yang memadai untuk mengolah visualisasi komputer. Nah, di sini kita harus benar-benar belajar gitu. Misalnya, entertainment kita pandai mengedit, pandai apa ya namanya, berekspektasi dengan jenis muka gitu. Lalu ada yang namanya masih dapat probabilitas kegagalan. Lalu yang ketiga ada yang namanya dibutuhkan perangkat yang mahal untuk menggunakannya. Begitu. Emang sulit sih kalau untuk keuangan. Lalu ada prediksi tren di masa depan. Adanya realisasi dari efek visualisasi yang ada di film namun tidak ada di nyata, yaitu dihasilkan visualisasi 3 dimensi dalam bentuk hologram. Itu lebih ke editing ya. Lalu yang kedua ada direalisasikannya layar navigasi pada kaca mobil atau bahkan pada kacamata Google Glass. Nah, yang ketiga ada penggunaan lensa kontak memindai identitas setiap orang dengan database sesuai kapabilitas. 4. Ditemukannya parameter dan indikator bahaya di setiap kendaraan transportasi. Yang kelima, terciptanya dunia virtual hasil rekayasa para ilmuwan. Lalu yang terakhir, terciptanya alat-alat yang dapat dikendalikan tanpa harus disentuh menggunakan gerakan mata, pembacaan otak, dan seterusnya. Lalu kesimpulannya, dari data-data dan realitas yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan visualisasi dalam era ini pada masa puncaknya terbukti dengan adanya penerapan dari visualisasi di sekitar. Selain itu, teknologi yang ada kini semakin erat hubungannya dengan visualisasi. Bahkan penggunaan visualisasi dapat menjadi manfaat tersendiri bagi kalangan baik masyarakat, cendekiawan, ilmuwan, bahkan bisnis. Industri hiburan, terutama film-film ini banyak menggunakan visual effect yang merupakan poin tersendiri. Para fotografer menggunakan rendering untuk memperindah hasil penggambaran, atau ilmuwan mampu menggunakan simulasi visual untuk penelitiannya dan sebagainya. Maka menurut saya akan sangat berguna jika teknologi visualisasi ini
semakin dikembangkan sehingga efektivitas dan efisiensi semakin mudah tercapai dalam setiap kinerja manusia. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.